Halo semua, ketemu lagi nih dengan channel Pemersatu Bangsa, yaitu Enakin Aja Channel yang bikin fantasi kita terbang tinggi. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan yang dijamin seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke cerita yang membuat pikiran bikin berfantasi. Bagian 1. Tahap pertama cerita. Awal hubungan terlarang. Namanya Rina. Usianya 32 tahun. Seorang ibu rumah tangga yang bisa dibilang hidupnya biasa-biasa saja. Ia tinggal di sebuah kompleks perumahan menengah di pinggiran kota. Rumah tipe 90 dengan pagar putih dan taman kecil di depan. Dari luar, kehidupannya tampak sempurna. Suami yang bekerja sebagai pegawai BUMN, anak satu yang masih balita, dan rumah yang tertata rapi. Tapi yang tidak diketahui orang-orang adalah Rina merasa sangat kesepian. Suaminya, Dimas, seringkali harus keluar kota. Dinas katanya. Bisa 3 hari, seminggu, bahkan pernah sampai 2 minggu. Rina selalu mencoba menjadi istri yang pengertian. Ia percaya, ini bagian dari pengorbanan. Tapi setiap malam ketika ia menyiapkan 2 piring makan malam, dan hanya 1 yang termakan, hatinya mulai terasa dingin. Sementara itu, di rumah sebelah tinggal pasangan muda, Andre dan Fitri. Mereka baru 2 tahun menikah, belum punya anak. Fitri bekerja sebagai bidan di rumah sakit swasta. Jam kerjanya tidak menentu. Kadang shift pagi, kadang sore, bahkan kadang harus menginap di rumah sakit. Andre, ia kerja sebagai freelance designer. Waktu kerjanya fleksibel. Kadang pagi, kadang malam, sering kali di rumah. Dan disitulah semua dimulai. Suatu sore, saat Rina sedang menyapu halaman, Andre keluar dengan kaos santai dan celana pendek, membawa pot tanaman kecil. Mereka saling sapa. Biasa saja, ramah. Lalu, keesokan harinya, mereka bertemu lagi di gerbang. Andre bantu membawakan galon air untuk Rina. Dari situ, mulai muncul obrolan ringan tentang cuaca, tentang tanaman, tentang rumah bocor, tentang listrik. Apapun yang bisa dibicarakan. Lalu suatu hari, listrik rumah Rina tiba-tiba padam. Hujan deras dan MCB rumahnya jatuh. Rina panik, Dimas tidak bisa dihubungi karena sedang di luar jangkauan. Anak Rina menangis. Di tengah kebingungan itu, Andre mengetuk pintu dan menawarkan bantuan. Dia masuk rumah Rina, mengangkat MCB, memeriksa sambungan, bahkan sempat membetulkan kipas angin. Saat semua sudah selesai, Rina menawarkan segelas teh. Mereka duduk di ruang makan. Obrolan yang tadinya ringan mulai terdengar lebih hangat. Ada tawa, ada tatapan, ada jeda sunyi yang tidak canggung. Saat Andre pulang malam itu, Rina menutup pintu pelan, tapi senyumnya bertahan lebih lama dari biasanya. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka makin sering. Kadang di depan rumah, kadang Andre pura-pura lewat sambil menanyakan sesuatu. Pernah suatu sore, Fitri sedang shift malam. Andre mengetuk pintu rumah Rina dan berkata singkat, "Bosan di rumah sendirian, boleh duduk bentar?" Rina hanya diam, tapi ia membuka pintu. Di meja makan, mereka duduk berseberangan. Jarak hanya sejengkal. Obrolan tentang film yang mereka suka, tentang makanan favorit, dan tentang perasaan kesepian. Andre sempat berkata, "Fitri orangnya baik, tapi sekarang kerjaannya lebih banyak dari waktu buat aku." Rina tertawa kecil, lalu membalas, "Kayaknya kita senasib ya. Ditinggal pasangan sibuk kerja." Setelah itu, mereka diam. Tapi diam itu tidak kosong. Diam itu penuh kemungkinan. Mata mereka bertemu. Dan malam itu, waktu terasa terlalu cepat. Besoknya, Andre datang lagi. Kali ini tanpa alasan. Ia hanya mengetuk dan bertanya, "Sudah makan?" Dan dari sanalah segalanya berubah. Bagian 2. Tahap kedua. Cerita, puncak hubungan terlarang. Hari-hari terasa berbeda bagi Rina. Ia mulai memperhatikan penampilannya lebih dari biasanya. Lipstik tipis, bedak ringan. Parfum manis yang biasanya hanya ia semprot saat ada arisan. Kini ia pakai bahkan hanya untuk duduk di rumah. Sebab ia tahu, Andre mungkin akan mengetuk pintu kapan saja. Mereka tak pernah membicarakan perasaan, tapi semuanya terasa begitu jelas. Sentuhan kecil di jari saat menyodorkan gelas teh. Tatapan yang tertahan lebih lama dari wajar. Dan senyuman-senyuman yang punya makna lebih dari sekadar ramah tetangga. Suatu malam, hujan deras mengguyur kompleks perumahan.
Fitri sedang dinas malam. Dimas? Masih di luar kota. Rina duduk sendiri di ruang tengah sambil menonton drama Korea. Saat hujan makin deras, tiba-tiba listrik padam. Lagi. Rumah gelap gulita. Tak lama, pintu diketuk. Andre. Basah kuyup. Payungnya patah karena angin. Ia tertawa kecil. Gila. Mati lampu. Mau numpang ngecas. HP juga nggak bisa. Rina membiarkannya masuk. Mereka duduk di ruang tengah. Hanya ada lilin kecil di meja. Dan cahaya dari layar HP. Malam itu mereka bicara lebih dalam. Andre bercerita tentang masa kecilnya yang keras, ayah yang keras kepala, dan bagaimana ia selalu merasa sendirian. Rina pun terbuka. Ia bercerita tentang rasa kosong yang ia alami, tentang rasa jenuh menjadi istri setia yang ditinggal, dan tentang hari-hari yang terasa sama seperti dinding rumah, diam dan dingin. Mereka duduk lebih dekat. Detak hujan di atap jadi musik latar. Dan tanpa kata, Andre menyentuh pipi Rina. Ia tak menolak. Justru menutup matanya pelan. Ciuman pertama itu lembut, pendek. Tapi menghancurkan segalanya. Besok paginya, Rina berdiri lama di depan cermin. Ia tak menangis, tapi wajahnya penuh dilema. Ia tahu yang terjadi salah. Tapi ada bagian dalam dirinya yang merasa hidup kembali. Minggu-minggu berikutnya, hubungan mereka tumbuh diam-diam. Kadang Andre datang malam, kadang pagi, kadang hanya beberapa menit, kadang bisa berjam-jam. Mereka pintar menyamarkan jejak, tapi tak bisa menyembunyikan getaran aneh yang mulai terasa di antara tetangga lain. Tukang sayur yang biasa keliling sempat berbisik pada tetangga lain, "Kok itu mas sebelah sering banget ya nongol di rumah Bu Rina?" Padahal, suaminya kan sering nggak ada. Suatu sore, Rina dan Andre duduk di dapur, tertawa pelan setelah menonton video lucu. Andre tiba-tiba diam, lalu berkata, "Pelan, kalau kamu nggak ada Dimas, dan aku nggak ada Fitri, mungkin kita bisa benar." Rina menatapnya. "Kita ini apa, Dre?" Andre hanya menarik nafas, lalu menjawab, "Kita, ya dua orang yang salah tempat, tapi di tempat yang pas satu sama lain. Hari itu, pelukan mereka lebih lama, lebih dalam, dan makin sulit dihentikan. Tapi sebagaimana semua rahasia, hubungan ini mulai membusuk dari dalam. Fitri mulai curiga. Ia merasa Andre berubah. Lebih sering keluar malam, lebih wangi dari biasanya. Lebih sering memegang HP dan tertawa sendiri. Dan malam itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Fitri sengaja pulang lebih cepat dari jaga malam. Ia diam-diam turun dari ojek online, membuka pagar pelan-pelan, dan mengintip ke jendela rumah sebelah. Ia mengenal suara tawa itu, Rina. Hanya butuh satu langkah, satu detik, untuk membuka pintu dan melihat kenyataan yang selama ini ia hindari. Dan ketika ia membuka pintu rumah itu tanpa ketukan, ia melihat Andre dan Rina di ruang tengah, berdekatan, terlalu dekat untuk sekadar tetangga. Fitri berdiri kaku. Rina memucat. Andre bangkit panik. Tapi semuanya sudah terlambat. Bagian 3. Tahap akhir cerita. Kehancuran dan dampaknya. Malam itu menjadi malam paling sunyi di kompleks perumahan itu. Meskipun di dalam rumah Rina dan Dimas, suara teriakan dan tangis menggema seperti badai. Fitri tidak berkata sepatah kata pun. Ia hanya menatap Rina dan Andre dengan mata yang tak lagi menahan amarah, tapi hampa, seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh kepercayaan yang dimilikinya. Andre mengejar Fitri saat ia keluar dari rumah itu, memohon, menangis, memeluk lututnya. Tapi Fitri hanya berkata pelan, "Kamu bukan suamiku. Kamu cuma tetangga yang kebetulan menikah sama aku." Fitri malam itu tidak pulang ke rumah. Ia menginap di rumah kakaknya, dan sejak saat itu tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Besok paginya, kabar itu menyebar seperti api. Tetangga yang sempat mencurigai, kini bersorak dalam diam. Tuh kan bener. Grup WhatsApp RT yang biasanya sunyi, berubah jadi lautan bisik-bisik digital. Kata perselingkuhan muncul di tiap sudut. Di warung, di lapangan kompleks, di pos ronda. Rina tidak keluar rumah berhari-hari. Bahkan pagar rumahnya dibiarkan tertutup rapat. Dimas
yang baru tiba dari dinas luar kota 2 hari kemudian, disambut dengan wajah tetangga yang tak lagi ramah. Ia pulang membawa oleh-oleh, tapi pulang ke rumah yang tak lagi utuh. Tetangga kanan, Bu Yuni, menyambutnya dengan wajah muram. "Pak Dimas, maaf, saya bukan mau ikut campur, tapi ada hal yang harus Bapak tahu." Setelah itu, Dimas hanya diam. Ia tidak marah, tidak mengamuk, tapi sorot matanya kosong. Pagi harinya, ia pergi tanpa pamit. Sore itu, sebuah mobil pick-up datang ke rumah Rina, mengangkut koper, baju, dan barang-barang pribadi. Tetangga mengintip dari balik tirai. Ada yang mencibir, ada yang hanya menggeleng, tapi tak ada yang menolong. Rina pindah, tanpa pamit, tanpa penjelasan, hanya kabar samar bahwa ia dan anaknya kini tinggal di rumah kontrakan di kota sebelah. Andre, ia juga menghilang, rumahnya dijual cepat oleh keluarganya. Fitri menggugat cerai dan pindah ke Bandung. Satu persatu pintu ditutup. Tapi cerita itu terus hidup. Bagi warga kompleks itu, kisah perselingkuhan Rina dan Andre menjadi dongeng urban yang selalu kembali dibahas saat arisan ibu-ibu dan nongkrong malam di pos kamling. Mereka menyebutnya skandal pagar putih. Bahkan rumah yang pernah ditinggali mereka kini dijauhi, tak laku dijual. Tapi bukan rumah itu yang berhantu. Yang menghantui adalah kenyataan bahwa semua bisa terjadi begitu dekat, bukan oleh orang asing, tapi oleh seseorang yang setiap hari menyapa, menyentuh pagar yang sama, dan tersenyum di pagi hari. Demikian cerita tentang kisah pemersatu bangsa. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jika kalian mempunyai pengalaman tentang kisah pemersatu bangsa lainnya, jangan lupa komen ya. Terima kasih.